Acara Kalbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah aman. Baik, 100,1 BKM Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yala Arifina di sini menemani Anda dalam program Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal, insya Allah. Acara ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur serta Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Pendengar, di hari berbahagia kali ini tentunya tidak asing lagi di tengah-tengah kita menghadirkan salah satu penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur, dan langsung saja kita sama bersama Ustadz Faik Rahimi SHMH. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iya, Yala. bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Yala. Alhamdulillah, berkah selalu sianya Pak Ustadz ya. Amin. Kita Baik, juga, Mbak. pendengar, di kesempatan hari ini 1 jam kita bakal menemani Anda dalam section talk show dan juga kajian yang menarik yang akan disampaikan oleh Ustadz Faik Rahimi ya, yang dimana hari ini akan mengangkat tema yaitu tentang pernikahan dini dalam perspektif dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Wah, ini kalau dari judulnya aja menarik sekali Pak Ustadz ya, karena kita tahu bahwa khususnya di Kabupaten Oku Timur saja setiap hari, bukan setiap tahun, bahkan setiap hari ini adanya pelonjakan kasus perceraian. Betul nggak Pak Ustadz? Betul banget. Nah, ini menjadi sebuah kajian menarik di hari ini agar kita bisa menambah ilmu yang manfaat, agar kita bisa menghindari yang namanya perceraian tersebut ya Pak Ustadz ya. Oke, baiklah pendengar, kita sama-sama langsung saja dengarkan kajian spesial dari Ustadz Faik Rahimi. Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Memberikan materi yaitu tentang pernikahan dini dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kenapa kami menyampaikan materi ini? Karena banyak hal, banyak problem yang terjadi di dalam masyarakat. Kalau kita ketahui kata perkawinan atau kawin itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan atau akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Artinya kalau kita pahami dari pengertian kawin ini, kalau sekarang ada lagi banyak problem viral adanya pernikahan sama jenis, maka tidak sesuai dengan pengertian perkawinan ini. Kemudian menurut Dario, yaitu pakar psikologi, memberikan pengertian bahwa pernikahan merupakan ikatan kudus atau suci dan sakral antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup atau dewasa. Nah, ini adalah arti atau pengertian dari perkawinan. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ini dijelaskan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian calon umur wanita atau perempuan itu 16 tahun. Kemudian undang-undang ini dirubah dengan undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di sini disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Artinya apa? Artinya bahwa sekarang baik laki-laki maupun perempuan, maka standar minimal untuk bisa menikah atau bisa kawin itu 19 tahun. Iya. Nah, itu. Jadi makanya ada
banyak yang mengajukan atau calon pengantin yang mengajukan ke KUA kalau umurnya di bawah 19 tahun maka ditolak. Nah, ini karena berpatokan dengan aturan perundang-undangan ini. Tujuannya apa? Kenapa dibatasi? Ya, karena pernikahan adalah itu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, bahagia baik dunia maupun di akhirat kelak yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh negara kita. Kemudian juga disebutkan bahwa dalam undang-undang perkawinan ini sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin yang dilakukan kedua belah pihak, yakni pihak pria dengan pihak wanita dalam ikatan statusnya adalah suami istri, dengan tujuan daripada pernikahan ini yaitu membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah dasar kenapa kita harus mengerti ada batasan oleh pemerintah, oleh negara kita, kenapa ada batasan umur untuk menikah. Nah, kemudian menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 3 juga disebutkan tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalinnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan istri, baik itu siap secara lahiriah, artinya secara fisik, maupun siap secara batiniah, mental, guna memikul bersama-sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan rumah tangga. Nah, pendengar BKM rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga perlu ketahui dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada batasan usia perkawinan. Kalau kita lihat, kita baca-baca lagi Al-Quran maupun hadis, tidak ada batasan usia perkawinan. Nah, inilah yang membuat para alim ulama banyak penafsiran tentang batasan, tentang prasyarat untuk perkawinan. Dari latar belakang itulah kami akan membuat 2 topik bahasan. Yang pertama terkait permasalahan ini, bagaimana dampak sosiologis pernikahan dini. Yang kedua, bagaimana pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Nah, itulah 2 topik yang kita akan bahas satu persatu. Karena kalau kita ketahui pernikahan adalah sunatullah, sangat baik, sangat dianjurkan. Namun ketika disandingkan dengan dini, artinya dini itu belum waktunya, maka terjadi sebuah problem atau masalah. Yang pertama, kita bahas tentang dampak sosiologis pernikahan dini. Dampak sosiologis pernikahan dini ini menimbulkan banyak sekali permasalahan. Yang pertama, pernikahan ini banyak merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Jadi ini sangat membahayakan atau merugikan kepentingan anak. Banyak penelitian-penelitian yang memperlihatkan bagaimana dampak dari pernikahan dini. Dan di sini saya akan sebutkan beberapa dampak sosiologis pernikahan dini. Yang pertama yaitu dampak hukumnya. Jadi dampak hukumnya dari pernikahan dini ini ada dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan. Jadi ketika masyarakat menikah atau melakukan pernikahan dini, maka ada peraturan perundang-undangan atau hukum yang diabaikan. Nah, ketika diabaikan maka akan bertentangan dengan peraturan itu. Apa saja aturan yang bertentangan dengan pernikahan dini itu? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tadi yang sudah saya sebutkan. Adalah bahwa batasan menikah, batasan berkawin adalah 19 tahun minimal. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak. Nah, pasal 26 ayat 1 itu menyebutkan
orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Artinya, ketika anak ini menikah di usia dini, maka di situ ada tanggung jawab seorang orang tua yang dilalaikan karena tidak melindungi si anak. Itu. Dan kemudian banyak juga karena kasus-kasus di masyarakat yang orang tua memaksa anaknya yang belum cukup umur untuk menikah. Ini juga melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di sini mengamanatkan bahwa melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta melindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Jadi, ketika salah satu atau dua-duanya calon pengantin ini menikah yang belum cukup umur, ini ada haknya yang bisa jadi terbatas karena misalnya dia harus melanjutkan pendidikannya, dia harus misalnya mencari pengalaman kerja, tapi dengan menikah akhirnya tidak jadi melanjutkan studinya, melanjutkan untuk mencari pengalaman pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu dampak secara hukumnya. Yang kedua yaitu dampak biologis dan psikologis. Dampak biologis dan psikologis ini adalah organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil balik masih berada pada proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan suami istri atau seks dengan lawas jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Nah, ini ada banyak penelitian bahwa anak yang belum cukup dewasa ketika melakukan ataupun sudah berhubungan suami istri akan banyak risiko-risikonya. Di suatu penelitian ya ada juga mengakibatkan anak yang belum cukup umur tadi mengakibatkan kanker leher rahim perempuan yang menikah umur 20 tahun ke bawah tadi. Kemudian apabila dilihat dari segi kesehatan, ya, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Kemudian menurut ilmu kesehatan bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20 sampai 35 tahun. Nah, artinya ketika ingin menikah yang ideal ya umurnya 20 sampai 35 tahun tadi. Artinya apa? Kecil resikonya. Jadi ketika menikah di bawah 20 atau di atas 35 tahun, maka risiko melahirkan secara tidak normal itu akan sangat besar. Apa saja risikonya? Bisa sekarang ini lagi digalakkan tentang penanggulangan stunting. Nah, itu karena akibat dari tadi pernikahan dini tadi. Kemudian dari dampaknya itu juga bisa tadi sudah sebutkan Mbak Yola tadi, akhirnya apa? Akhirnya ujung-ujungnya perpisahan atau perceraian. Dampak yang ketiga yaitu dampak sosial. Nah, dampak sosial dan perilaku seksual ya. Dampak sosial dan perilaku seksual yang dimana fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan laki-laki. Jadi kondisi ini hanya akan melestarikan budaya namanya budaya patriarki yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepedihan bagi perempuan. Nah, kemudian ada juga perilaku yang menyimpang, yaitu perilaku yang biasa disebut dengan perilaku pedofil. Perilaku yaitu yang gemar
berhubungan dengan anak-anak. Nah, itu pedofil. Nah, ini juga sangat ditentang oleh negara kita. Makanya tadi saya sudah sebutkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak. Nah, ini ada ancamannya. Jadi barang siapa yang menyetubuhi atau berhubungan seksual yang belum cukup umur, maka kena ancaman pasal 81 ini. Ancamannya apa? Yaitu hukuman penjara 15 tahun maksimal dan minimal 3 tahun. Dendanya tidak main-main, dendanya maksimal 300 juta dan minimal 60 juta rupiah. Nah, ini dampak sosial dan perilaku seksual. Yang keempat yaitu dampak ekonomi rumah tangga. Jadi di mana kita ketahui ini salah satu faktor utama dari kesejahteraan, kebahagiaan ini ya karena ada faktor ekonomi yang mendukung. Ketika ekonomi mapan, insya Allah sejahtera dan bahagia. Nah, itulah dampak-dampak dari adanya pernikahan dini. Kemudian sebuah jurnal penelitian juga menyebutkan ya antara lain dampaknya yang ditimbulkan adalah dengan pernikahan dini kelahiran usia muda yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak, kehilangan pendidikan, kurangnya interaksi dengan teman sebaya, kurangnya kesempatan bekerja, kelahiran bayi dengan berisiko berat badan yang rendah dan menyebabkan kematian pada bayi, cedera saat melahirkan, komplikasi pada ibu saat melahirkan. Nah, ini adalah dampak-dampak adanya pernikahan dini. Nah, kemudian pernikahan dini ini ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang pernikahan dini ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. Kalau kita lihat lagi, kita baca lagi, maka sebenarnya sangat rigid, sangat jelas. Negara kita ini sangat melindungi hak-hak anak. Contoh halnya pada saat awal kemerdekaan sendiri sudah muncul namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Awal mula adanya peraturan tentang pernikahan atau perkawinan. Itu sudah ada batasannya. Dulu 18 tahun untuk laki-laki, perempuan 15 tahun minimal ya. Nah, kemudian ditingkatkan lagi di tahun 74 tadi, di Undang-Undang Nomor 174 tadi. Laki-laki 19 tahun, kemudian perempuan 16 tahun. Dan yang terbaru di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, baik laki-laki maupun perempuan itu batasannya adalah 19 tahun. Nah, itu ya. Jadi itulah pernikahan dini ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. Artinya apa? Artinya di undang-undang tersebut sudah ada batasannya. Jadi tidak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, tapi di sini ada pengecualiannya, ya, ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Itu merujuk ayat 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 tadi, maksudnya pembatasan tadi, maka seseorang bisa meminta dispen. Dispen itu adalah izin. Kemana? Yaitu ke pengadilan atau pejabat lain, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Kalau pengadilan agama itu untuk orang-orang yang beragama Islam, sedangkan untuk orang yang non Muslim itu di pengadilan negeri untuk meminta namanya dispensasi menikah. Nah, itu undang-undang ataupun pernikahan dini ditinjau dari undang-undang pernikahan. Kemudian jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak yang sudah kami sebutkan tadi. Ada kesimpulan dari kajian yang disampaikan hari ini, Pak Ustadz? Baik, pendengar radio BKM rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tema yang sudah kami sampaikan, harapan kami semoga masyarakat mengetahui, menyadari akan dampak
dampak-dampak negatif dari pernikahan dini. Banyak sekali dampak-dampak yang sudah kami sampaikan tadi, dan harapan kami masyarakat khususnya di Kabupaten Oku Timur menghindari pernikahan dini. Kalaupun memang sudah terjadi, ya ada solusi-solusi yang sudah kami sampaikan, mengajukan dispensasi di pengadilan agama. Nah, kalau dikabulkan maka bisa menikah. Cuma harapan kami, karena ada banyak aturan pemerintah yang sudah mengatur tentang perlindungan anak, maka harapan kami menghindari pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HMA, MM yang tentunya di kesempatan hari ini sudah bergabung dalam program Mutiara Kolbu. Semoga apa yang disampaikan beliau tentunya menjadi ilmu yang manfaat dan insya Allah menjadi ladang pahala yang tidak pernah putus. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Faik Rahimi. Mudah-mudahan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan insya Allah next time bisa kembali memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Oku Timur dalam program Mutiara Kolbu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, inilah program Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal yang dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur serta Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Insya Allah lain waktu kita jumpa lagi, jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan ditemani di acara selanjutnya masih dalam program Mutiara Kolbu. Selamat siang dan sampai jumpa.